dan bersuka cita karena sebentar lagi kita mau menyambut Natal ya. Kita akan bersama-sama beribadah, kita akan mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Seperti yang tadi sudah diumumkan, kita siapkan hati kita dan kita akan bersaat teduh sejenak. Persilakan jemaat untuk berdiri. Kita akan memulai ibadah kita dengan menyanyikan lagu pembuka KPPK nomor 36, Indahlah Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin. Dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Bapak Ibu, hari ini kita memasuki bulan Desember. Beberapa minggu yang lalu kita sudah mulai diguyur hujan. Pasti ketika panas kita minta hujan ya, ketika hujan kita mengatakan kok hujan gitu ya. Tetapi kita mau bersyukur, mau hujan ataupun mau panas, Tuhan ada di dalam setiap langkah hidup kita. Amin Bapak Ibu. Ya, kita akan bersama-sama membacakan nas pembukaan. Saya akan membacakan di dalam Kejadian 3 yang ke-15.
Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan, mengaku dosa di hadapan Tuhan. Karena seringkali kita gagal memenuhi apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Dalam pikiran kita, dalam hati, bahkan tingkah laku kita mendukakan hati Tuhan. Oleh sebab itu kita mau datang, kita mau menyanyikan lagu KPPK nomor 46, Ku Memuji Penebusku, sebagai persiapan kita untuk masuk ke dalam doa pengakuan dosa. Tuhan, kami menyadari bahwa hidup kami Tuhan adalah karena anugerah Tuhan. Setiap hari ada saja yang kami pikirkan, kami katakan, kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami memohon ampun ya Tuhan, kadang-kadang bahkan ketika kami tidak sengaja atau dengan sengaja melukai orang-orang di sekitar kami. Mungkin kata-kata kami terlalu kasar Tuhan, atau mungkin sikap kami yang tidak baik kepada orang-orang di sekitar kami, bahkan keluarga kami. Kami mohon ampun ya Tuhan, lembutkanlah hati kami dengan kasih-Mu ya Tuhan, sehingga setiap hari tutur kata kami dilembutkan oleh Tuhan, hati kami diluruskan. Kami sungguh-sungguh mau memiliki hati yang berpaut hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, karena Engkau ada selalu dalam hidup kami, mendengar doa-doa kami dan mengampuni dosa kami. Dan kami mau hidup seturut dengan firman Tuhan saja setiap hari ke depannya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk pengampunan dosa yang Tuhan berikan, dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, saya akan bacakan berita anugerah buat kita semua, karena kita sudah diampuni oleh Tuhan. Di dalam Matius pasal yang pertama ayat 21 sampai dengan 23 berbunyi demikian, Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan kau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah
menyertai kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita berikan salam buat kanan kiri kita dengan senyum yang terbaik yang bisa kita berikan. Kanan kiri depan belakang ya. Bapak Ibu tadi ayat tadi mengatakan bahwa Dia akan dinamakan Immanuel, Allah beserta kita. Kita akan menyiapkan hati kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nanti juga turun akan menyanyikan, mempersembahkan pujian. Tapi sebelumnya kita nyanyikan lagu Oh Datanglah Immanuel, KPPK 86.
Tuhan ya buat persembahan pujiannya dari anak-anak tunas remaja. Si Oli sudah banyak kemajuan ya, bisa memainkan keyboard, dan ini untuk STM kita ke depannya nanti. Ya, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengar pemberitaan firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa surgawi, kami bersyukur kesempatan yang kembali Tuhan anugerahkan bagi setiap kami sebagai umat-Mu pagi ini. Di dalam ibadah yang kami ikuti bersama-sama, kami mendapat anugerah untuk bisa mendengar kembali pemberitaan firman-Mu. Bapa, berbicaralah kepada kami telah siap untuk mendengarkannya. Roh Kudus, urapi untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, dan Roh Kudus juga berikan kami pencerahan sehingga ketika kami mendengar firman itu, kami dimampukan bisa mengerti apa yang kami dengar, dan kami pun juga dimampukan untuk bisa menghidupi firman itu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan membuka bersama-sama Alkitab kita. Kita membukanya di dalam Injil Lukas pasal yang pertama, ayat 26 sampai ayat yang ke-33. Injil Lukas pasal yang pertama, ayat 26 sampai ayat yang ke-33. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang bernomor genap, kemudian jemaat sekalian akan membaca ayat yang bernomor ganjil bergantian sampai ayat yang ke-33. Sudah mendapatkan semua ya? Mari kita akan mulai membacanya secara bergantian. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Pada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah bisa itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan yang melakukannya dalam kehidupan kita. Maranatha. Maranatha. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur minggu ini kita sudah memasuki minggu pertama di bulan yang terakhir di tahun 2023. Dan pada minggu ini juga kita sudah memasuki minggu Advent yang pertama. Jadi kalau dilihat di depan sudah dinyalakan satu lilin sebagai tanda bahwa kita sudah memasuki minggu Advent yang pertama. Dan tema firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada minggu Advent yang pertama ini bicara tentang kedatangannya yang dinantikan dalam Yesus Sang Immanuel. Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang menantikan kedatangan seseorang, bagaimana cara kita untuk mempersiapkan diri menantikan kedatangan orang itu ditentukan seberapa penting dan berharganya orang tersebut. Betul nggak seperti itu? Contohnya gini, kalau Bapak Ibu menantikan kedatangan seorang RT dengan menantikan kedatangan seorang presiden, beda nggak cara kita mempersiapkan diri
menantikan kedatangan dua sosok orang ini? Beda ya? Bedanya gimana? Kalau RT yang akan datang, gimana kita menantikan dia mempersiapkan diri? Oh, biasa aja, RT doang sih. Ya, nggak ada perlakuan khusus, nggak ada persiapan khusus. Tetapi kalau yang hadir itu adalah presiden, gimana kita menantikan kedatangan dia? Saya tanya kepada tim Aser ya. Tim Aser, hari ini ketika kita mau menantikan kedatangan jemaat, kita kan berpakaiannya hitam putih, ya. Ada pakai name tag seperti itu, datang lebih awal. Jemaat yang biasa setiap minggu kita nantikan kehadiran. Tapi kalau misalnya minggu depan ada sebuah berita besar, nanti akan ikut ibadah Menteri Agama, ikut sama-sama hadir ibadah di tempat ini. Gimana tim Aser mempersiapkan diri? Tetap pakaiannya seperti itu? Agak beda dikit ya. Mungkin Samuel akan berpakaian daerah Papua. Saya gitu ya. Pakaian daerah adat. Mungkin juga Pak Bambang akan berpakaian apa? Pakaian Sunda. Kita menunjukkan sebuah perbedaan ketika kita menyambut kehadiran orang itu karena dia kita anggap lebih daripada orang-orang biasa. Nah, demikian juga ketika kita bicara, ketika kita menyambut juga kehadiran seorang, misalnya di dalam sebuah perusahaan kita mau menerima kehadiran seorang HRD, dengan ketika kita akan menyambut kedatangan seorang presiden direktur dari perusahaan itu, bagaimana persiapan karyawan menyambut kedatangannya? Juga akan beda. Kalau HRD akan datang, kita sambut dengan cara yang biasa. Tapi ketika presiden direktur yang datang, kita akan menyambutnya dengan kemeriahan, dengan kehormatan yang luar biasa juga. Nah, demikian halnya ketika kita bicara kesiapan kita untuk menyambut kedatangan Kristus di Minggu Advent yang pertama ini, juga ditentukan seberapa penting dan berharganya Kristus dalam kehidupan kita. Siapa yang hari ini ketika tahu pada bahwa minggu ini kita akan masuk dalam Minggu Advent yang pertama, kita mempersiapkan hati dengan sungguh-sungguh untuk menyambut Minggu Advent yang pertama itu? Atau kita anggap biasa aja dah seperti minggu-minggu sebelumnya, seperti minggu-minggu biasa yang kita ikuti dalam ibadah? Ini nanti tergantung dari bagaimana atau seberapa berharganya dan betapa pentingnya Kristus itu dalam kehidupan kita. Bicara tentang kelahiran, bukanlah hal yang aneh bagi setiap kita. Saya tanya yang hadir hari ini, yang paling senior umurnya. Siapa yang paling senior ya? Berarti umurnya paling panjang. Siapa di sini? Lausa Mega ya? Lausa ya? Lausa umurnya berapa tahun sekarang Lausa? 89 tahun. Ada yang lebih tua nggak dari 89? Nggak ada ya? Oke, 89 tahun. Mau tanya sama Lausa ya. Sebelum Lausa lahir, berita tentang kelahiran Lausa akan disampaikan berapa lama sebelumnya? Misalnya Lausa lahir tahun berapa ya? Tanggal berapa? 35 tahun 1938. Tanggalnya? September 8 September 1935. Itu waktu lahirnya Lausa. Nah, berapa hari sebelumnya atau berapa bulan sebelumnya berita kelahiran Lausa akan disampaikan? 8 September 1935. Tahun 30 udah disampaikan belum kalau Lausa akan lahir? Saya belum lahir. Udah disampaikan belum tahun 30? Pasti belum. Tahun berapa kira-kira baru disampaikan? Tahun 35. Bulannya bulan berapa? September. September. Tanggalnya tanggal berapa akan disampaikan? Tadi 28. Waktu lahir, betul ya?
Nah, sekarang kita tanya yang lebih muda deh. Ini Lose yang umurnya udah 89 tahun. Yang lebih muda, siapa di sini yang hadir yang umurnya paling muda? Siapa ya? Samuel ya? Oke. Evan. Ada Evan juga ya? Evan. Mau tanya sama Pak Rudi dah sebagai papanya. Pak Rudi, Evan lahirnya tahun berapa? Tanggal berapa? Bulan berapa? Dan tahun berapa? 18 Februari 2009. Berapa? 2009. 2009 tanggalnya tadi? Iya. 18 Februari. 18 Februari. 18 Februari waktu Evan lahir. Waktu dia belum lahir, Pak Rudi akan kasih tahu Evan akan lahir tanggal berapa. Boleh diskusi sama Ani juga deh. Kalau sekarang udah tahu Pak, kan operasi. Udah tahu? Ya, soalnya Berapa lama sebelumnya dikasih tahunya Ani? 2 minggu, 3 minggu, sebulan juga bisa Pak. Oh, sebulan sebelumnya kasih tahu dulu ya. Jamnya, Jadi dokternya udah kasih tahu Ani, kamu nanti operasi di lahirnya secara keisahan dioperasi. Tanggal segini ya nanti operasinya. Kasih tahu ya. Tahunnya tahun berapa dikasih tahu? Ya, pas tahun lahir ya Pak. Pas tahun lahir. Benar ya? Semua setuju ya seperti itu. Jadi ketika kita bicara tentang kelahiran kita akan disampaikan, diberitakan pada saat menjelang waktu-waktu mendekati kelahiran itu. Atau pada saat kelahiran itu terjadi. Enggak pernah disampaikan jauh sebelumnya, atau 1 tahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya, atau berapa puluh tahun sebelumnya. Enggak pernah seperti itu. Tetapi beda sekali dengan kelahiran Sang Juru Selamat itu, Immanuel itu. Hal ini berbeda sekali. Kenapa? Kelahiran Kristus Sang Immanuel itu jauh sebelum kelahirannya hal itu sudah dinubuatkan, disampaikan. Di dalam pembacaan berita pendahuluan, nats pendahuluan hari ini, Kejadian pasal 3 ayat 15. Coba kita lihat kembali ayat ini. Apa yang dinyatakan di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Pada saat manusia itu telah jatuh dalam dosa, kemudian firman Tuhan menyatakan seperti ini ayat yang ke-15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Jadi antara permusuhan yang terjadi antara perempuan dan si ular ini, yaitu iblis ini, dia dikatakan aku, Tuhan yang akan mengadakan permusuhan itu. Terus dikatakan di ayat yang ke-15, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi jauh sebelumnya, pada waktu manusia itu jatuh dalam dosa, Tuhan menyampaikan firman-Nya tentang nubuatan akan lahir dari keturunan perempuan ini seorang yang akan meremukkan kepala dari si ular itu, dari iblis itu. Jadi begitu panjang sekali waktunya. Ya, nubuatan tentang kelahiran Sang Immanuel itu sudah disampaikan oleh Tuhan sendiri. Terus berita ini terus diulang-ulangi oleh para nabi, nubuatan tentang kelahiran Sang Immanuel itu. Dan seperti apa yang dikutip di dalam pembacaan Injil Matius pasal yang pertama, yang juga menjadi berita anugerah bagi kita. Coba kita lihat kembali satu ayat yang dikatakan di dalam Injil Matius pasal pertama, ayat yang ke-22, dikatakan seperti ini. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Jadi pada waktu berita tentang kelahiran Yesus disampaikan, diingatkan bahwa itu sudah disampaikan lebih dahulu oleh nubuatan para nabi jauh sebelumnya. Saya bilang luar biasa itu. Beda dengan kita manusia biasa. Kelahiran kita nggak disampaikan jauh sebelumnya, tapi pada saat menjelang kita lahir atau pada saat kita sudah lahir baru disampaikan berita itu. Tetapi kelahiran Kristus tidaklah demikian.
Jadi menjelang penggenapan janji ini, Tuhan mengutus malaikat Gabriel seperti yang dicatat di dalam Injil Lukas yang tadi kita baca bersama-sama. Injil Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai ayat yang ke-33. Jadi Tuhan mengutus malaikatnya, yaitu malaikat Gabriel, dikatakan pergi kemana? Ke Galilea, ke kota yang bernama Nazaret. Mau ngapain malaikat Gabriel ini pergi ke Nazaret itu? Untuk menjumpai seorang wanita. Hebat ya wanita ini ya. Malaikat Gabriel jauh-jauh dari surga diutus oleh Tuhan untuk menjumpai seorang wanita ini. Mau kita bertanya, siapa pribadi yang didatangi oleh malaikat Gabriel? Siapa dia? Kembali kita melihat menjadi pembacaan kita hari ini. Di dalam Injil Lukas pasal yang pertama tadi, ayat yang ke-27, dikatakan seperti ini. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Jadi wanita ini bukan wanita sembarangan dikatakan. Wanita ini adalah seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf. Yusuf juga yang menjadi tunangan Maria. Dia bukan pria sembarangan, tetapi dia dari keluarga Daud. Hebat ya. Jadi garis keturunan Yusuf itu dia termasuk di dalam silsilah dari Daud itu sendiri, Raja Daud, Raja besar Israel. Dan nama perawan itu adalah Maria. Apa istimewanya si Maria ini sih sebetulnya? Saya tanya Ibu Ade ya, waktu itu wanita banyak nggak Ibu Ade pada zaman itu? Maria, Marta, siapa lagi itu namanya ya? Banyak sekali wanita itu ya. Pernah kita bertanya kenapa yang didatangi ini adalah sosok Maria, sang perawan itu, bukan yang lain? Tentunya ada sebuah keistimewaan pada diri Maria, sehingga Tuhan menetapkan pilihan bahwa Maria inilah sosok wanita yang akan menjadi ibu yang akan menurunkan sang Mesias itu. Apa istimewanya sosok Maria ini? Saya tanya kepada Pak Rudi lagi dah. Pak Rudi, waktu Pak Rudi menentukan pilihan memilih Supiani menjadi teman hidup, pada waktu itu wanita banyak nggak Pak Rudi? Banyak ya, betul. Kenapa Pak Rudi mau menetapkan pilihan itu? Aku mau memilih Supiani. Kalau nggak usah diungkapkan nggak apa-apa. Tapi tentunya kan ada sebuah keistimewaan, betul nggak? Betul. Ketika kita memilih seseorang itu untuk menjadi pasangan hidup kita, kita melihat ada kelebihan keistimewaan pada dirinya yang nggak kita bisa dapatkan di dalam diri wanita-wanita lain, betul? Kalau orang lain menilai bahwa itu bukanlah satu hal yang menjadi lebih buat wanita ini, itu urusan dia. Ini urusan saya, betul? Kita manusia, di dalam kita menilai seseorang bisa kecolongan, bisa terkelabui. Tetapi ketika Tuhan menilai seseorang, nggak bisa dikelabui. Karena Tuhan itu menilik hati seseorang itu, tahu isi hati seseorang itu. Kalau manusia nggak bisa. Dia cuma melihat hanya sekedar kadang-kala hanya di kulit luarnya. Tapi Tuhan nggak demikian. Jadi dari sekian banyak wanita yang ada pada masa itu, Tuhan melihat sosok pribadi Maria ini, sang perawan ini. Dialah wanita yang dipilih untuk menjadi ibu sang juru selamat itu. Kita bertanya kembali, kenapa Maria bisa dipilih? Karena Tuhan melihat
Maria adalah sosok wanita yang tulus hati. Dan dia juga adalah seorang wanita yang taat kepada Tuhan. Bapak Ibu, kembali kita coba merenung. Pada saat Maria dipilih oleh Tuhan untuk menurunkan Sang Juru Selamat, risikonya besar nggak yang akan dia tanggung? Besar. Kenapa? Karena pada waktu itu status dia masih bertunangan dengan Yusuf. Kalau seorang wanita bertunangan dengan seorang pria, itu statusnya masih tunangan, belum suami istri. Berarti kalau masih statusnya masih bertunangan, dia sudah boleh tinggal serumah belum ya? Belum boleh. Kalau tinggalnya serumah gimana? Orang bilang kumpul kebo jantan dan kebo betina kumpul bareng-bareng. Ya, jadi selama dia statusnya masih tunangan, tinggal serumah, itu kumpul kebo. Risiko nggak untuk hidup bermasyarakat kalau kumpul kebo? Hansip bisa datang tuh rembek dia, ya, bisa datang. Nah, Maria pada waktu itu statusnya masih bertunangan dengan Yusuf. Tapi dia Tuhan pilih untuk menurunkan Sang Juru Selamat. Jadi bagi sosok wanita, apalagi dalam tradisi Israel, kalau dia belum menikah, lalu ketahuan dia sedang hamil mengandung, apa risikonya bagi wanita ini? Dia bisa dijerajam dengan batu, dihukum mati dengan batu. Ini risiko yang harus dia tanggung. Tetapi satu pernyataan yang Maria katakan, pada saat dia mendengar berita yang disampaikan oleh malaikat Gabriel bahwa dia dipilih oleh Allah untuk menurunkan Sang Mesias, sebuah pernyataan dia dikatakan apa? Coba kita lihat sama-sama di dalam ayat yang ke-38 dari pembacaan Injil Lukas pasal yang pertama. Jadi Maria ini waktu dengar berita itu, dia kan cukup heran juga, aneh ya. Bagaimana mungkin Tuhan, aku kan belum bersuami. Bagaimana aku bisa mengandung? Tetapi Tuhan nyatakan seperti ini, malaikat Tuhan itu menyatakan seperti ini. Ayat yang ke-35 dulu. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ini beritanya. Terus respon dari Maria itu seperti apa? Ayat yang ke-38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Kalau aku hamba, aku akan tunduk, aku akan taat kepada Tuhanku, yaitu kepada Allah sendiri. Aku adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi ini kelihatan sekali sosok Maria ini seorang wanita yang begitu taat kepada Tuhan, Allah yang disembah oleh Israel itu. Sehingga dia katakan, jadilah padaku seperti apa yang kau katakan itu. Dia taat kepada Tuhan. Inilah keunikan, kelebihan dari pribadi Maria. Dia nggak memikirkan lagi dampak atau akibat dari kehamilan dia nanti. Resikonya, taruhannya adalah nyawanya. Dia nggak memikirkan itu. Karena bagi dia, aku mau taat apapun yang menjadi rencana Tuhan buat kehidupan. Hal yang kedua kita akan pelajari. Kita akan belajar tentang berita apa sebetulnya yang didengar oleh Maria dengan kedatangan malaikat Gabriel itu. Ada 3 hal mendasar dikatakan tentang berita yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Hal yang pertama, Maria telah memperoleh kasih karunia Allah. Maria telah memperoleh kasih karunia Allah itu. Karena apa? Karena Allah telah memilih Maria
untuk mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamai anak yang dilahirkan ini Yesus. Jadi dari sekian banyak wanita yang ada, Maria wanita yang mendapatkan kasih karunia Allah, dan Tuhan mau memakai Maria untuk menurunkan Sang Juru Selamat itu. Dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Mungkin kita tanya, kan Tuhan itu maha kuasa kan? Kenapa nggak Tuhan datang aja langsung pluk jadi anak lahir seperti itu? Bisa kan? Kenapa harus melalui kandungan seorang wanita? Kembali kita lihat kepada apa yang dinubuatkan jauh sebelumnya di dalam kitab Kejadian. Kitab Kejadian tadi katakan apa? Dari keturunan perempuan ini akan lahir seorang yang akan meremukkan kepala si ular. Bukan dari benih laki-laki, tapi dari wanita ini, rahim seorang perempuan, akan lahir Sang Juru Selamat itu. Sehingga dia waktu lahir, Yesus lahir, dia tidak membawa sifat dosa keturunan itu. Jadi, apa yang dikatakan di dalam Alkitab ini? Maria sosok wanita yang mendapatkan kasih karunia Allah ini. Dia akan mengandung dan melahirkan. Kalau seorang wanita mengandung berapa lama baru anak itu lahir ya? Kurang lebih 9 bulan ya. Lebih-lebih berapa hari seperti itu, itu yang normal. Kalau Yesus waktu dikandung oleh Maria berapa lama? Sehari langsung lahir? Enggak. Prosesnya sama. Karena apa? Dia manusia sejati. Ya, manusia sejati mengalami proses seperti itu. Dia dikandung pada waktu mungkin 9 bulanan. Dia dilahirkan sama seperti manusia yang lainnya. Dilahirkan dari rahim seorang wanita. Dan lagi dikatakan, Yesus yang akan dilahirkan oleh Maria, dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Anak ini bukan anak sembarangan, tetapi anak yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kemudian yang kedua, berita yang disampaikan oleh malaikat kepada Maria, Yesus yang akan dia lahirkan ini akan bertambah besar, dan dia akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan dia akan dinamakan Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Unik pribadi yang akan dilahirkan ini. Dia disebut Immanuel. Sekarang saya tanya ya, khususnya anak-anak muda, senang nonton kalau ada penyanyi akan datang ke Indonesia? Olive yang baru-baru ini datang siapa ya? Olive ada ya? Di atas ya? Monik tahu nggak penyanyi yang baru-baru ini datang? Siapa tuh namanya? Coldplay ya? Coldplay. Monik datang nggak waktu itu? Nggak. Siapa yang datang waktu itu? Saya dulu ingat beberapa bulan sebelumnya itu pernah ada penyanyi dari Korea atau dari Thailand tuh yang datang ya. Pernah dengar ya beritanya ya? Yang datangnya itu di Plaza Senayan. Plaza Senayan, cantik ya, mungkin pernah datang ya. Jadi cantik, suatu kali dia kasih tahu, "Pi, saya mau datang ke Plaza Senayan. Ada apa? Ada penyanyi akan datang ke sana, penyanyi idola." Saya pikir, waduh, kalau penyanyi idola keren juga nih datang ya. Jadi dia datang, akhirnya waktu dia datang rame sekali, anak-anak muda udah kumpul semua. Saya tanya dia, waktu penyanyi itu datang, respon dia atas kedatangan para penggemar seperti apa?
Dia cuma lirik sebentar, lambai tangan, lalu pergi. Itu karena rame. Betul nggak seperti itu ya? Siapa di sini yang pernah datang kalau ada penyanyi-penyanyi terkenal, bintang film terkenal, kita pengen ketemu jadi penggemar berat bagi dia. Terus waktu dia datang ketemu sama kita, dia bilang, wow, seperti itu, lalu dia mau tinggal sama kita. Pernah? Pernah nggak? Nggak pernah. Kita udah capek-capek nungguin dia, antri berjam-jam, ketemu dia bertatap muka sebentar, cuma dia bilang lambe halo, lalu dia pergi tinggalkan kita. Sakit hati nggak kira-kira? Sakit hati loh sebetulnya. Ya, sakit hati. Saya dulu pernah dulu waktu itu sebuah kedatangan seorang bintang film waktu itu. Waktu itu pengalaman saya waktu remaja. Jadi bintang film yang jadi idola para kaum muda. Jadi dia datang di kota di mana saya tinggal. Teman-teman bilang, ayo kita datang pergi sama-sama yuk. Kita mau jumpa dengan dia, ngobrol sama dia, foto bareng sama dia. Saya bilang oke juga nih, kita antri rame-rame itu datang ke sana. Waktu bintang film datang mau foto sama dia no, katanya nggak ada waktu. Sakit hati loh, ya sakit. Ketika kita menantikan orang-orang model seperti itu, kita mau berharap dia boleh tetap bersama dengan kita. Tetapi apa daya, itu tidak mungkin kita bisa dapatkan. Beda dengan Immanuel ini. Kelahiran Yesus yang dinanti-nantikan oleh umat. Waktu dia lahir dikatakan dia akan dinamai Immanuel. Yang artinya apa? Allah menyertai kita. Wow. Dia bukan sekedar lahir, tetapi dia Allah yang akan menyertai kita sampai kapan? Selamanya. Dan inilah berita yang disampaikan oleh malaikat. Hal yang ketiga dikatakan, sosok pribadi yang akan dilahirkan oleh Maria, Tuhan akan mengaruniakan tahta Daud. Ia akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Jadi apa yang disampaikan ini adalah apa yang akan dialami, apa yang akan diterima oleh anak yang akan dilahirkan ini. Dia akan duduk di atas tahta Daud sampai selama-lamanya, dan itu tidak akan berakhir. Dan inilah berita yang sangat luar biasa yang diperdengarkan oleh Maria itu. Jadi hari ini ketika kita kembali mendengar akan firman Tuhan, bicara tentang kedatangan Kristus yang dinantikan dalam Yesus Sang Immanuel, itu sudah dinubuatkan jauh sebelumnya. Pada saat manusia sudah jatuh dalam dosa, nubuatan itu, janji Tuhan ini telah disampaikan kepada manusia, dan itu terus diulang-ulangi oleh para nabi, dan penggenapannya diberitakan kepada sosok Maria yang mendapatkan kasih karunia Allah untuk menurunkan Sang Immanuel ini. Hari ini kita di dalam minggu Advent yang pertama, kita juga akan mengingat kembali sosok Sang Immanuel itu yang telah dinubuatkan, yang kelahirannya kita nanti-nantikan di minggu Advent ini. Dia juga telah berkarya melalui karya nyata yang telah dia lakukan, yaitu melalui kematiannya. Itu terjadi jauh sebelumnya, pada saat Kristus menggenapi apa yang menjadi tugas tanggung jawabnya ketika dia hadir di tengah dunia ini. Dia mati bagi kita untuk menebus dosa dan salah kita. Jadi pada hari ini, di minggu Advent yang pertama, kita akan bersama-sama akan menikmati kembali sakramen perjamuan kudus, di mana kita akan mengingat kembali sosok Immanuel itu, Allah yang menyertai kita, yang telah berkorban mati untuk menebus dosa kita. Jadi sangat luar biasa di masa-masa penantian kita mengenang, mengingat
akan kasih Kristus yang rela untuk berkorban bagi kita. Jadi mari kita akan mempersiapkan diri kita untuk bersama-sama kita akan menerima sakramen perjamuan kudus pada hari ini. Amin firman Tuhan, kita akan mempersiapkan hati untuk menerima sakramen perjamuan ini. Setelah kita bersama-sama mendengar akan pemberitaan firman Tuhan, saat ini kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus yang kita adakan pada pagi hari ini adalah momen untuk kita mengingat kembali, mengenang akan kasih Tuhan, pengorbanan Kristus yang telah mati tersalib bagi setiap kita. Perjamuan kudus yang kita adakan pada saat ini diperuntukkan bagi setiap jemaat yang sudah menyatakan diri percaya kepada Kristus dan telah memberi diri untuk dibaptiskan, ataupun yang sudah disidik yang menyatakan bahwa saya telah beriman sungguh kepada Kristus. Saya telah memberi diri saya untuk dibaptis untuk di sini. Nas yang mendasari untuk sakramen perjamuan kudus yang kita adakan pada saat ini diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-22. Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat 14 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membacakan apa yang dikatakan di dalam nats firman Tuhan. Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat 14 sampai ayat yang ke-20. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian dia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu dia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami mendapatkan anugerah dan undangan dari Tuhan untuk berbagian dalam sakramen perjamuan kudus. Sakramen ini kami adakan untuk mengingat kembali pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang telah mati
menyerahkan dirinya untuk dihancurkan dan darahnya untuk dicurahkan buat pengampunan dosa kami. Engkau menilik hati setiap kami. Bagaimana kami hidup sebagai umat Tuhan. Sebelum kami akan menerima sakramen ini, kami mau mengkoreksi diri kami, membereskan akan setiap dosa dan kesalahan kami yang masih kami simpan di dalam hati. Tuhan, biarlah kami boleh belajar untuk berani dan mau dengan jujur mengakui di hadapan Tuhan untuk segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni kami ya Tuhan, sucikan dan kuduskanlah kami, sehingga kami dilayakkan untuk berbagian dalam sakramen ini. Ampuni kami Tuhan, sucikanlah kami, sehingga kami dilayakkan untuk makan roti dan minum dari cawan Tuhan. Biarlah setiap kami yang akan mengambil roti dan cawan Tuhan boleh mengalami kembali pembaharuan dalam hidup kami. Kami diingatkan bahwa Yesus telah mati untuk menebus kami. Dan kami tidak ingin menyia-nyiakan hidup ini untuk hidup di dalam dosa dan kesalahan yang sama. Kami menerima dengan ucapan syukur sakramen yang kami akan nikmati bersama-sama pada saat ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pada malam sebelum Tuhan Yesus ditangkap untuk disalibkan, yang mengambil roti, memecah-mecahkan roti itu dan berkata, roti ini melambangkan tubuhku yang sudah dipecah-pecahkan bagi kamu. Setiap kali kamu makan roti ini, engkau ingat bahwa aku telah berkorban bagimu. Setelah dia makan roti, dia mengambil cawan yang berisi anggur dan berkata, cawan yang berisi anggur ini melambangkan darahku yang dicurahkan bagi pengampunan dosa. Setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan Tuhan, kamu memberitakan, mengingat akan diriku yang telah mati berkorban bagimu. Mari kita akan mempersiapkan diri kita untuk mengambil roti dan cawan Tuhan. Terimalah dan bagikan. Roti dan cawan akan dibagikan. Kita akan naikkan pujian salibnya selama mulia. Salibnya
sudah menerima roti dan anggur, berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan hari ini untuk bisa mengikuti sakramen perjamuan kudus. Setiap kita yang sudah memegang roti dan cawan, mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita mengangkat roti dengan tangan kanan kita. Roti yang kita angkat dengan tangan kanan kita masing-masing melambangkan tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan buat pengampunan dosamu. Mari kita makan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengangkat cawan yang berisi air anggur dengan tangan kanan kita. Cawan yang berisi air anggur ini melambangkan darah Kristus yang sudah dicurahkan buat pengampunan dosa kita. Setiap kali kita makan roti, minum dari cawan Tuhan, kita ingat Yesus sudah mati bagimu, menebus dosa dan kesalahan. Mari kita meminumnya dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan menaikkan doa syukur buat perjamuan yang sudah kita terima hari ini. Dan saya minta penginjil Luki akan berdoa syukur. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan karena kasih-Mu yang besar bagi kami. Kami manusia berdosa. Kami yang tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi karena darah-Mu, karena tubuh-Mu yang terpecah bagi kami, menyucikan kami, menghapus setiap dosa-dosa kami, sehingga kami boleh datang kepadamu sebagai anak-anak-Mu. Kami dilayakkan untuk ada di dalam perjamuan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar bagi kami. Tuhan tolong kami setiap kali kami mengikuti perjamuan, kami mengingat akan pengorbanan-Mu yang besar bagi kami, menghapus dosa-dosa kami. Dan sekaligus juga kami berkomitmen untuk hidup di dalam Tuhan, hidup seturut dengan kehendak Tuhan, hidup serupa dengan Kristus, hidup mentaati kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh mengikuti perjamuan kudus pada pagi hari ini. Inilah doa ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk kembali dan cawan akan dikumpulkan. Kita akan menyanyikan pujian ini sekali lagi, salibnya selama mulia.
masuk dalam beberapa doa syafaat. Bapa, kami bersyukur di minggu Advent yang pertama ini kami telah mendengar kembali firman-Mu yang disampaikan, bahwa kedatangan Kristus Sang Immanuel itu kami nanti-nantikan. Biarlah setiap kami yang telah mendengar firman Tuhan, firman itu boleh meneguhkan kembali iman kami, bahwa sebelum Immanuel lahir, nubuatan telah disampaikan jauh sebelumnya, bahkan ribuan tahun sebelumnya, dan itu terus diulang-ulangi oleh nubuat para nabi, dan digenapi ketika Tuhan memilih seorang perawan Maria untuk menjadi ibu yang akan menurunkan Sang Immanuel. Dan kami bersyukur pribadi Yesus yang dilahirkan itu, pribadi Allah Immanuel, yang artinya Tuhan yang menyertai kita. Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu yang percaya kepada Kristus, kami menjalani hidup ini tidak seorang diri, tetapi ada Tuhan yang menyertai kami, yang senantiasa peduli dalam setiap aspek hidup kami. Untuk itu Tuhan, ketika kami harus mengalami berbagai macam pergumulan dalam hidup ini, pergumulan karena sakit penyakit yang kami derita, pergumulan dalam hidup kami berumah tangga, pergumulan karena kesulitan dalam ekonomi dan keuangan keluarga, pergumulan ketika kami harus berjuang untuk bisa mencari pekerjaan, berjuang ketika kami harus mengalami pergumulan demi pergumulan dalam hidup kami. Tapi Tuhan Allah Immanuel itu ada beserta kami, dan kami akan dimampukan untuk menghadapi setiap tantangan dan kesulitan itu, karena Tuhan yang akan menolong kami, memberikan kami jalan keluar dan juga pemulihan. Tuhan, biarlah Engkau terus akan pimpin kehidupan kami. Kami bersyukur jikalau hari ini, minggu ini kami telah bisa memasuki bulan terakhir di tahun 2023. Dan kami akan mempersiapkan hati kami untuk kami melangkah memasuki tahun yang baru. Tuhan, Kau kiranya juga akan tolong dalam kehidupan kami bergereja. Kami bersyukur untuk berbagai macam langkah-langkah yang telah kami ambil untuk bisa membenahi, sehingga kami boleh melihat pertumbuhan dan perkembangan gereja itu boleh akan nampak. Kau terus akan memberikan kami kesetiaan dan juga tekad untuk boleh melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami masing-masing. Kami berbagian untuk melayani Tuhan, mengembangkan akan gereja di mana Tuhan tempatkan kami ada di dalamnya. Kami juga terus berdoa, ya Tuhan, buat bangsa dan negara kami Indonesia, khususnya ketika sekarang ini sudah memulai masa kampanye selama beberapa bulan ke depan. Tuhan kiranya menolong sehingga di dalam masa-masa kampanye ini boleh tetap kondusif keadaan keamanan dan juga ketertiban di tengah-tengah bangsa ini. Juga kami berdoa bagi setiap kami sebagai warga masyarakat yang akan menggunakan hak pilih kami. Kami diberikan hikmat ketika kami akan menentukan pilihan itu. Dan kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami yang akan melanjutkan kepemimpinan atas bangsa ini. Engkau mengenal, menilik hati setiap calon pemimpin itu. Dan Engkau sendiri yang akan memilih dari ketiga pasangan calon, karena Engkau menilik hati dan ketulusan mereka. Dan kami sebagai warga masyarakat, kami menyerahkan segala hal yang terbaik ke dalam tangan Tuhan.
Kami juga serahkan untuk kesiapan pemerintah di dalam mengantisipasi dengan perubahan cuaca yang terjadi pada saat ini. Engkau lindungi bangsa ini ya Tuhan, boleh tetap utuh, tidak terpecah-pecah oleh berbagai macam rekayasa, oleh berbagai macam niat-niat jahat yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu atau pribadi-pribadi tertentu yang ingin memecah belah bangsa ini. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa syafaat kami yang pada pagi ini telah kami sampaikan di hadapan Tuhan, dan kami akan menyempurnakan syafaat ini dengan doa yang Yesus telah ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan dosa, pengampunan orang mati, dan hidup yang akan datang. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu sekalian, kita akan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Saya akan membacakan nats di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat 38 yang berbunyi, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam peribaan. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kita akan mempersiapkan persembahan kita, dan kita akan menyanyikan lagu KJ 393. Tuhan betapa banyaknya.
Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah kami bukan hanya mendengar, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman di dalam hidup kami, bahwa ada Immanuel, yaitu Tuhan kami Yesus yang selalu menyertai kami di dalam setiap musim hidup kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati kami semua, memberkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum berkesempatan. Tuhan akan menolong kami, memakai hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan bersyukur untuk setiap apapun yang boleh kami terima hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan tetap berdiri dengan menyanyikan lagu pengutusan KPPK 105. Mari tuturkan kisah Yesus. Setelah itu kita akan menerima berkat dari Pendeta Support. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah. terpujilah Tuhan, Ini dan selama. dan terimalah berkat Tuhan. Yen Yehova Jehu Keini Pau Huni. Yen Yehova serta talian Kuang Chau Ni Ceen Keini. Yen Yehova Siang Ni Yang Lian Ceni Ping'an. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Maranatha. Ibadah kita selesai, silakan bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dan selamat hari Minggu. Ya, ada pengumuman dari Pak Sugeng.